Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Siti Nadia Alma dengan NIM 2001475 dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini aku mau ngejelasin sedikit tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Oke, manajemen sarana dan prasarana pendidikan apa sih? Nah, sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas pendidikan di mana untuk mendukung berjalannya suatu proses pembelajaran peserta didik dan juga untuk membantu terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini termasuk bagi fasilitas pendidikan yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, dalam merancang sarana dan prasarana pendidikan, itu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Prosesnya ini aku jelasin ya. Yang pertama adalah dengan menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau dengan menginventarisir kekurangan-kekurangan dari kelengkapan sekolah. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Misalnya adalah periode dalam 1 tahun pelajaran ke depan. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh sekolah, apa saja yang butuh dibeli lagi, apa saja yang butuh untuk diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dengan menyatukan rencana kebutuhan yang sudah dibikin tadi dan sudah disusun itu dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi dipastiin lagi nih butuhnya jadinya berapa ya. Nah, setelah itu yang keempat adalah dengan menyatukan dana yang dipunyai sekolah atau anggaran yang dimiliki sekolah dengan list-list tadi yang sudah dibikin. Nah, setelah itu adalah menyatukan rencana itu dengan dana. Setelah itu akan dilakukan seleksi jika memang perlu, karena mungkin ada yang tidak pas. Jadi menyesuaikan dengan anggaran dan juga kebutuhan, dilihat dari skala prioritasnya. Nah, yang keenam adalah baru nih, rencana dan list-list tersebut akan ditetapkan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari manajemen sarana dan prasarana teman-teman. Nah, yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan juga pengadaan yang hati-hati serta seksama. Yang kedua adalah dengan mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana tersebut secara tepat dan juga efisien. Nah, yang ketiga adalah dengan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Nah, controlling atau fungsi dari manajemen sarana dan prasarana ini. Sarana dan prasarana pendidikan itu memiliki ketentuannya masing-masing di setiap tingkatan atau jenjang dari sekolah itu. Tentunya ketentuan itu akan berbeda-beda ya setiap tingkatnya. Di sini ada contoh gimana sih ketentuan yang harus diikuti sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana di tingkatan SMA atau MA dan sederajat. Yang pertama adalah suatu sekolah mereka tentunya harus memiliki ruang kelas, teman-teman. Ya kan, kalau misalkan nggak ada ruang kelas, gimana mau belajar gitu. Nah, next itu adalah ruang perpustakaan. Untuk murid-muridnya membaca, untuk menghibur diri. Nah, next adalah ruang laboratorium, teman-teman. Untuk ruang laboratorium ini tersendiri, itu setiap satu sekolah itu dibutuhkan 5 ruang laboratorium. Ruang apa aja sih? Yang pertama untuk fisika, kimia, biologi, bahasa, serta yang terakhir adalah ruang laboratorium untuk komputer. Thank you!